Puji Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat 30, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi pada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya dan menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Puji Tuhan. Tadi pagi ya, barusan ini saya membersihkan rerumputan di halaman belakang ya, bersama saudara saya, kakak saya, Abang Bidon ya, Pak Bidon. Jadi dia bilang, wah susah sekali nih bersihkan singkong ya, jadi singkong yang tumbuh liar. Ya, saya bilang itu sama kayak rumput ya. Kalau kita cangkulin di permukaannya, itu akar-akarnya itu ya akan bertumbuh kembali, tidak lama akan bertumbuh kembali. Nah juga sama kalau disemprot itu ya, disemprot. Saya nggak suka itu kalau nyemprot dengan apa ini namanya, pestisida ya, apa dengan obat hama, bukan obat hama rumput itu ya. Nah itu ya memang kelihatan mati di permukaan itu, tapi seringkali rumput yang di dalam itu nggak kena. Jadi tidak lama justru akan bertumbuh subur itu rumput-rumput itu. Nah, jadi jalan satu-satunya adalah membongkar ya, membongkar semua tanah itu sehingga semua akar-akar itu boleh tercabut. Kalau kita sisakan satu akar saja, akar itu akan tumbuh kembali. Ya. Jadi kita tidak bisa juga mencabut tanaman di atasnya, karena rumput itu, apalagi rumput-rumput yang menjalar itu, nanti tanaman yang lain juga ikut tercabut. Oleh sebabnya Yesus menyatakan, mengumpamakan itu ya, bahwa ya di dalam ketika orang menaburkan benih yang baik dimanapun, rumput itu pasti ikut, lalang itu pasti ada. Kalau menaburkan benih gandum di ladang ya, itu lalang ya nggak ditabur, ikut bertumbuh saudara. Ya entah mungkin ada akar yang situ tertinggal atau dibawa oleh angin itu benih daripada lalang itu saudara. Yesus menjelaskan perumpamaan ini bahwa ya di dalam semua pengajaran yang baik bagaimanapun itu pasti tumbuh ya, pengajaran-pengajaran yang salah juga saudara ya. Orang-orang yang bertumbuh secara salah, menerima, sama-sama menerima firman saudara, sama-sama menerima benih yang baik sebenarnya, tetapi bertumbuh menjadi pohon yang berbeda gitu, tanaman yang berbeda ya. Jadi kalau kita diumpamakan sebagai ladang ya, maka ladang ini menerima benih yang baik. Nah, setiap kita menerima benih yang baik, yaitu firman Tuhan. Tetapi saudara, benih itu akan bertumbuh seperti apa itu sebenarnya tergantung dari cara kita merespon firman Tuhan, merespon kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Firman yang baik itu bisa menjadi baik bersama dengan di dalam hidup kita, tapi juga bisa menjadi sebuah alat pembenaran untuk kejahatan. Jadi banyak orang mencari ayat-ayat firman Tuhan bukan untuk mengerjakan firman itu, bukan untuk mengerjakannya, tapi justru mencari firman Tuhan, ayat firman Tuhan untuk mencari kelemahan-kelemahan ya, untuk mempertentangkan firman Tuhan itu sendiri. Nah, makanya saya katakan bahwa benar sebuah anugerah kasih karunia di dalam Tuhan kalau kita bisa memahami kehendak firman itu di dalam hidup kita. Bukan karena kita pintar saudara menafsirkan firman, bukan.
tapi itu karena kasih karunia, karena hikmat yang Tuhan berikan di dalam pikiran kita untuk kita bisa memahami firman, memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan saat firman itu kita pahami dengan benar, dan juga kita mengerjakannya dengan benar, maka pohon kehidupan kita akan bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan kuat. Tapi kalau kita sudah menafsirkan secara salah, meresponi juga secara salah, ini repot. Menafsirkan secara benar, meresponi secara salah juga repot. Nah, saudara. Ya, artinya firman Tuhan yang benar, tapi orang jadikan itu sebagai pembenaran untuk hal-hal yang buruk yang mereka lakukan. Nah, itu juga salah. Jadi kita melihat orang-orang itu di sekeliling kita, saudara. Ya, tapi saya tidak berani mengklaim bahwa diri saya gandum, mereka lalang. Saya nggak berani. Ada orang-orang yang berani mengkelompokkan orang-orang tertentu sebagai lalang dan mereka gandum. Dan masing-masing pihak pasti mengklaim diri mereka masing-masing adalah lalang. Gandum. Yang lain itu lalang. Ya, tapi kalau saya tidak berani mengklaim bahwa saya gandum, mereka lalang. Tetapi untuk melihat, ya, dan itu menurut saya kita nggak perlu menghakimi orang lain. Untuk melihat siapa yang sebenarnya gandum. Dan gandum toh juga firman Tuhan katakan apa? Gandum yang berbuah, yang berbulir, saudara. Yang akan dibawa, bulir-bulir itu akan dibawa ke lumbung Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar memastikan bahwa kita ini gandum, tapi kita juga harus memastikan bahwa gandum ini bertumbuh dan berbuah, menghasilkan bulir-bulir yang berisi benih gandum. Bukan sekedar menghasilkan bulir-bulir tapi kosong isinya, nggak ada isinya. Nah, ini repot juga, saudara. Pohon yang berdaun lebat, berbunga lebat, belum tentu menghasilkan buah yang banyak juga. Karena alpukat saya ini, saya duduk di bawah pohon alpukat saya ini berapa kali berbunga, buah bunganya banyak, tapi tidak menghasilkan apapun, tidak menghasilkan buah. Berapa waktu lalu berbunga banyak, cuman menghasilkan satu buah. Satu buah itu juga bukan saya nikmati karena ada orang ngambil duluan, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah berbuah dia. Nah, kali ini juga mulai berbunga ini dan juga banyak bunganya ini. Dan saya berharap bahwa ini buahnya pun akan banyak, saudara, ya. Supaya saudara yang dekat-dekat sini bisa ikut nikmati. Kalau saudara beruntung, ya. Kalau tidak beruntung ya tidak nikmati. Tapi yang terutama harus menikmati itu keluarga dan jemaat Tuhan di GBPS Bontang. Ya, itu yang pertama, mereka harus nikmati kalau buahnya banyak. Ya. Kalau mangganya berbuah, saya ingin semua keluarga besar GBPS di Bontang itu menikmati buahnya, ya. Tapi dengan catatan, kalau beruntung pas dibagikan buahnya saudara ada, kalau enggak ada ya enggak dapat, ya. Jangan enggak dapat, jangan salahkan saya kalau enggak dapat, ya. Tunggu tahun berikutnya, ya. Tunggu berbuah, musim berbuah berikutnya. Jadi yang berbunga pun belum tentu menjadi buah. Nah, kita harus pastikan bahwa kondisi kehidupan kita sesuai dengan habitat, sesuai dengan tanahnya, ya. Tanah yang ditanami benih itu tidak bisa begitu saja menjadi tanah yang subur. Mungkin mulanya subur, tapi berikutnya kita harus memupukinya, mengolahnya, ya. Jadi kita harus menjaga kehidupan kita, saudara. Ya. Dengan apa? Ya, dengan membaca firman Tuhan secara teratur. Ya, dengan bersekutu, memuji, meninggikan Tuhan, bersaat teduh. Dan yang terpenting adalah melakukan firman Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jadi belajarlah merespon secara benar kehendak Tuhan. Merespon secara benar ketika kita merasa ada lalang-lalang di sekitar kita. Nggak perlu dicabut. Nanti saudara ikut tercabut juga. Kata firman Tuhan, tegurlah mereka yang tidak tertib, ya, tapi jaga sendiri hatimu, jangan sampai pakaianmu tercemar, saudara. Karena kita mau, tujuannya sih baik, mau menegur, mau mengkoreksi, mau mengkritik orang lain, tapi tanpa sadar ketika kita menghakimi, kita sendiri dihakimi.
Tanpa sadar ketika kita mengkritisi orang lain, kita mengkritisi bukan karena kasih, tapi karena kesombongan kita. Kita mengkoreksi orang lain seringkali juga bukan karena kasih, tapi karena keangkuhan kita. Nah, lalu ketika orang merespon secara buruk, kita marah. Ego kita terluka. Kita merasa kita sudah berbuat baik untuknya, kok dia marah. Kita menjadi kecewa, marah. Itu artinya pakaian kita sendiri tercemar, saudara. Jadi kita boleh mengkoreksi di dalam kasih. Nah, ketika orang tidak menanggapinya, kita tidak berbalik marah, tidak berbalik menjadi kecewa, tidak berbalik kemudian malah mengutuki, saudara ya. Jangan sampai itu kata-kata hujat, kata-kata kutuk, kata-kata kafir, fasik keluar dari mulut kita oleh karena orang tidak mau mendengarkan apa yang kita katakan. Tapi menurut saya adalah bahwa mari masing-masing kita menjaga diri kita sendiri. Rasul Paulus katakan, aku bukan seperti petinju yang memukul sembarangan. Ya, jangan sesudah aku mengajar, aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Nah, ini jangan sampai, saudara. Ya, jadi mari kita jangan menilai siapa lalang, siapa gandum. Tapi kalau kita merasa diri kita semua adalah gandum, mari biarlah gandum ini juga bertumbuh dengan baik, saudara. Pupui, sediakan media yang baik untuknya, terus meresponi firman Tuhan, meresponi kehendak Tuhan dengan benar, meresponi sikap-sikap orang lain kepada kita dengan benar. Jadi setiap apapun yang orang kerjakan di dalam hidup kita, mempelakukan apa dalam hidup kita, mari kita responi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi seperti saya bilang, pandang orang-orang lain yang tidak menyenangkan hati saudara itu sebagai sparring partner untuk mengasah keterampilan saudara, mengasah karakter saudara ya. Seperti besi mempertajam besi, orang itu mempertajam sesamanya. Orang-orang lain yang mempertajam karakter kita masing-masing. Jadi responi dengan baik, selalu tersenyum ya, meskipun jengkel dengar omongannya ya. Kalau orang kritik kita kan jengkel, saya kadang jengkel orang mengkritik kita ya. Tapi sekarang saya belajar diem, nggak membalas omongan dengan omongan, nanti jadi omongan buruk yang keluar dari mulut kita. Jadi diem, pikirkan, jangan-jangan omongannya benar, dan kalaupun tidak benar, dia punya maksud yang benar. Jadi lebih baik terima dengan kasih, bersyukur, berterima kasih untuk setiap kritikan apapun. Dan kalau nggak benar, ya terima dengan ucapan syukur karena dia maksudnya benar, ya maksudnya benar, caranya yang salah ya. Jadi kalau biarpun dia katakan halnya benar tentang apa yang kau buat, tidak usah marah, saudara ya, senyum saja, berterima kasih karena dia sudah punya maksud baik untuk mengkoreksi dirimu. Jadi masing-masing kita bertumbuh. Nanti siapa yang lalang, hasil akhirnya lah yang akan memperlihatkan siapa diri kita. Siapa yang akan menuai? Para malaikat katanya ya. Nanti di zaman akhir waktu Tuhan datang. Tapi seperti selalu pengharapan saya di dalam Tuhan, harapan saya hanya satu ya. Saya nggak pernah pengen kekayaan, punya rumah bagus, punya rumah mewah, punya harta pelimpah, kebun, enggak, mobil mewah, enggak, saya nggak kepingin semua. Kalau sekarang sih keinginan saya cuma lihat istri saya tersenyum, anak-anak saya, semua orang yang saya kenal bahagia, itu aja. Tapi kerinduan saya terdalam adalah saat saya bertemu dengan Tuhan Yesus, ya katakan kepada saya, berbahagialah hai hambaku yang baik dan setia, mari masuk turut serta dalam kebahagiaan Tuhan. Kalimat itulah yang saya rindukan seumur hidup saya, saudara. Seumur seusia saya. Saya rindukan itu saat saya bertemu dengan Tuhan. Dia boleh berkata demikian pada saya. Biarlah itu menjadi kerinduan hati saudara masing-masing. Saat kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata, berbahagialah hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia. Baik artinya apa? Artinya kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh semua apapun yang Tuhan kehendaki. Tidak ada pelayanan kecil atau besar, semua sama nilainya di hadapan Tuhan. Tidak ada pelakuan kecil atau besar, tidak ada orang kecil atau besar. Semua mendapatkan pelakuan yang sama dari kita. Pelayanan yang sama dengan kadar nilai yang sama, saudara. Dan setia. Sudah
baik sungguh-sungguh. Ini kesetiaan ini, saudara. Seringkali kita nggak setia. Kenapa? Karena kita kecewa, kita marah, kita merasa kita nggak dapat penghormatan, kita tidak merasa dapat pujian, rasa terima kasih yang sepantasnya. Lalu kita marah, kita mundur dari pelayanan, kita mulai ogah-ogahan dalam pelayanan, masih tetap di situ, masih tetap ibadah, masih tetap di tempat pelayanan yang sama, tapi sudah melayani dengan ogah-ogahan. Nah, itu artinya nggak setia, ya kan? Jadi kalau kita setia, artinya kita tetap konsisten ya mengerjakan apapun setiap bentuk pelayanan kita, ya ibadah kita tetap setia meskipun orang lain nggak setia. Jangan contoh yang tidak setia, tapi contoh Yesus yang menjadi teladan yang agung di dalam hidup kita masing-masing. Puji Tuhan, selamat pagi. Sampai bertemu esok hari di hari Rabu ya. 26 Agustus, sekarang 25 ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Percayalah hari ini engkau akan menikmati hari yang baik. Roh Kudus akan menolongmu, memimpinmu. Sehingga kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung. Setiap usaha pekerjaanmu akan berhasil. Dan semua apa yang kau jama akan menjadi berkat. Puji Tuhan, salam sehat.